PKS diam di tengah berbagai polemik. Said Didu betul-betul hilang setelah diberikan jatah 1/2 menteri. Saya ingin pesankan pada kita semua, khususnya diri saya sendiri, yaitu jauhi faktor-faktor yang menghambat kemenangan. Kita semua alhamdulillah Allah takdirkan sudah memperoleh satu jabatan yang terhormat di tengah masyarakat. Menjadi pejabat-pejabat publik di DPR RI, DPRD provinsi, kota dan kabupaten seluruh Indonesia. Nah, oleh karena itu jaga amanat ini dengan sebaik-baiknya untuk tidak berbuat hal-hal yang kemudian melanggar etika, melanggar moral, melanggar hukum. Semakin terasa takut. Nah, kiranya saya ingin mengingatkan pada titik inilah kita harus menjaga betul diri kita agar tidak terjebak di dalam bisikan-bisikan syaitan yang menjerumuskan. Nah, kalaupun nanti ternyata sudah terjadi, nah saya mohon ini juga harus kelegowoan kepada kita untuk menjaga partai ini, menjaga institusi kita. Dimohon kelegowoan untuk antum semua, kita semua bersedia untuk mengundurkan diri. Jangan kemudian berpolemik di media karena berbagai hal yang kurang baik. Siap begitu? Nah, oleh karena itu, pertama secara preventif, mari kita jaga diri kita untuk tidak terjerumus ke dalam perilaku-perilaku syaitan. Yang kedua, mudah-mudahan Allah hindarkan perilaku-perilaku ini dari kita semuanya. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sungguhnya kalau ini dijadikan pegangan bagi kita, mudah-mudahan Allah takdirkan kemenangan kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Teori Abraham Lincoln mengatakan karakter sejati seseorang baru teruji kalau dia dikasih kekuasaan. Kalau orang belum pernah berkuasa, ngomong apapun kita udah sering ditipu kok. Sejak reformasi itu kita udah lihat semua jenis orang yang hebat-hebat gak lakuin apa-apa tuh. Di negeri ini saya belum pernah dengar ada pejabat yang berani nantang kepada seluruh pejabat, periksa harta saya, biaya hidup saya, dan pajak yang saya bayar sesuai nggak. Itu baru pejabat bersih. Ini ada undang-undangnya loh, hasil ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi, Undang-Undang nomor 7 tahun 2006. Kalau harta pejabat publik meningkat secara gelap, tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka disita buat negara. Ini kesepakatan tahun 2007 ditandatanganin oleh Pak SBY. Bahwa pimpinan PKS telah berkomunikasi dengan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia terpilih pada Pilpres 2024. Tentu saja kita juga memahami bahwa hubungan PKS dengan Pak Prabowo Subianto ini sudah terjalin sejak pemilu Presiden 2019 dan pemilu Presiden sebelumnya tahun 2014. Oleh karena itu, Musyawarah Majelis Syuro yang ke-11 ini mengamanatkan kepada DPP PKS untuk melanjutkan komunikasi yang telah berlangsung baik kepada pimpinan-pimpinan partai, tokoh-tokoh keumatan, tokoh-tokoh kebangsaan sebagai upaya untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Haram hukumnya itu. Partai-partai politik yang kalah pemilu berkoalisi dengan pemenang. Haram. Pertama, secara ideologi politik, visi dan misi, partai ini selalu bertabrakan kalau mau pemilu. Oh, saya ingat betul visi misi yang dibuat oleh kubu nomor 1 itu, Kak. Bang Barus. Ingat betul saya. Apa yang mereka tolak? IKN. Anies dan Muhaimin ingin bikin ratusan kota-kota maju seperti IKN itu yang dianggap sebagai ini penghamburan uang negara. Tidak setuju pindah Jakarta. Sampai partai pendukungnya PKS itu bikin baliho segede Alaihim di depan kantornya itu. PKS tolak pindah ibu kota. Infrastruktur dianggap ugal-ugalan. Demokrasi dianggap terjun bebas. Kok tiba-tiba iman politiknya goyang-goyang? Cocok berkoalisi dengan Prabowo dan Gibran. Dari mana ceritanya, Bang? Kok cepat sekali berubah iman politiknya? Ya minimal ada iddah politik. Ya. Iddah politik itu ada jeda masa
di mana tuduhan-tuduhan terkait dengan kecurangan pemilu, kemarahan yang kalah, itu diendapkan dulu. Jangan di tengah suasana yang sedang berjuang. Bang Refli ini saya tahu persis, sedang berjuang di MK. Bang Bestari berjumpa dengan bosnya Bang Noel. Repot ini barang. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapat sindiran. Salah satunya dari eks-sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu. Dia menyentil PKS yang kini hilang bak di telan bumi. Setelah sebelumnya gencar menyuarakan kritikan kepada pemerintah. Said Didu menyatakan, PKS diam setelah diberikan jatah 1/2 menteri. Betul-betul hilang setelah diberikan jatah setengah menteri, kata Said Didu dikutip akun X pribadinya, Rabu, tanggal 26 Maret tahun 2025. Unggahan Said Didu ini merespons salah satu postingan pemilik akun X @tan_mar3m. Dia juga menyentil PKS. Baru nge-PKS gak pernah lagi lewat timeline. Apa sudah tenggelam itu partai, ujar pemilik akun. Diketahui, PKS memiliki 1 kursi di Kabinet Merah Putih saat ini yakni Menteri Ketenagakerjaan Yasirli. Pada Pilpres 2024 lalu, PKS, PKB dan Nasdem bergabung dalam koalisi perubahan untuk mengusung Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar Cak Imin, melawan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Sedangkan Prabowo, Gibran diusung koalisi Indonesia Maju KIM, yakni Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN PSI, PBB, Garuda, dan Gelora. Prima berkarya PKR Parsindo PKP-PA merupakan partai pendukung. Adapun Mahfud diusung oleh PDI Perjuangan, PPP, Perindo dan Hanura kala itu. Belakangan, setelah Prabowo, Gibran menang, Nasdem, PKB, PKS, PPP, Perindo dan Buruh Umat bergabung dengan KIM Plus. Kembali dengan PKS, memang pada era Joko Widodo PKS getol melakukan kritikan. Berbeda dengan saat ini, salah satu hal yang paling mencolok saat pengesahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), di mana PKS juga ikut menyetujui. Presiden PKS Ahmad Syaihu mengakui karena PKS saat ini masuk koalisi dalam pemerintahan, oleh karena itu berbagai hal yang menjadi konsen program dan perhatian dari koalisi tentu akan menjadi perhatian PKS juga untuk memperjuangkannya. Dan sekali lagi, kaitan dengan RUU TNI, tadi faktor yang akan kita perkuat adalah TNI-nya, ungkap Ahmad Syaihu beberapa waktu